Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sima Xian akhirnya mengangkat kepalanya, meskipun beberapa butir nasi masih menempel di wajahnya dan berkata, "Siapa bilang aku menyerah? Aku jadi lebih berani, meskipun semakin besar rintangannya." Dia bilang dia tidak suka botak ya. "Hei tukang obat, aku ikut denganmu hari ini juga, dan aku akan menggunakan wig kali ini. Dan dia juga tidak suka pries ya. Maka pria ini akan pergi dengan baju besinya," ucap si botak. Awalnya, pria ini berusaha tampil sangat sopan dan halus kemarin malam, yang dengan sengaja datang dengan gaun pries untuk menemani Lin Xin ke rumah lelang hebat milik aliansi. Mendengar dia mengatakan itu, semua orang tidak bisa menahan tawa, dan Han Yu segera berkomentar. "Lakukan yang terbaik Sima, kami akan mendukung kamu dengan sepenuh hati. Coba lupakan kecantikan murni itu sedini mungkin," ucap Han Yu. Sima Xian tidak jelek dalam penampilannya, justru sebaliknya, dia memberikan tampilan yang gagah dan tangguh, dia juga tegas dan ulet. Tubuhnya yang mengesankan, itu dengan mudah memberi rasa aman. Lin Xin tertawa dan berkata, "Aku pikir kamu tidak harus memakai wig. Kamu sebaiknya menunjukkan diri sejati kamu. Jika tidak, jika kamu benar-benar berhasil dengan itu, dan dia menemukan kamu bukan seperti apa yang kamu inginkan, apakah itu akan kembali menamparkan kamu?" ucap Lin Xin. Wang Yuan mengangguk dan berkata, "Ucapan tukang obat itu benar. Karena kamu yang mengejar wanita itu, kamu harus menunjukkan ketulusan kamu. Tanpa ketulusan, apa yang bisa dibicarakan?" ucap Wang Yuan. Sima Xian menepuk kepala botaknya sendiri, dan memberi mereka tatapan sedih dan geram. "Jadi, mengejar seorang gadis itu sulit ya? Tapi bagaimana mungkin hal itu terasa begitu mudah bagi kapten kita?" balas si botak. "Apa yang baru saja kamu katakan?" ucap CR yang tetap diam, sampai kemudian perlahan-lahan mengangkat kepalanya. "Hehehe, aku tidak mengatakan apa-apa kok, oh iya, dan, aku sudah selesai makan," ucap si botak. Setelah mengatakan itu, pria botak itu mencoba melarikan diri. CR menoleh untuk melihat Long Hao Shen. "Jadi itu benar-benar mudah ya? Lalu bagaimana jika aku membuat hal-hal sedikit lebih sulit bagi kamu di masa depan?" "Aku juga selesai makan," ucap CR. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan kembali ke kamarnya. Long Hao Shen tidak melihatnya, bahwa pada saat dia pergi, senyum menghiasi wajahnya. Menatap dengan terkejut pada bayangan menghilang CR, Long Hao Shen menatap polos dan berkata, "Kenapa aku dituduh secara tidak adil tanpa melakukan apa-apa?" ucap Long Hao Shen. Lin Xin tertawa sebagai tanggapan. "Bos, aku tidak mengatakan apapun, tetapi Sima Xian telah memprovokasi wakil kapten untuk melawan kamu dengan komentarnya. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan tahan dengan ini," ucap Lin Xin. Long Hao Shen tiba-tiba berdiri, menyapu pandangan acuh tak acuh terhadap Lin Xin. "Aku tidak perlu menanggungnya," ucap Long Hao Shen. Segera setelah itu, dia memanggil seseorang di ruangan yang sama. "Sima Xian, ikuti aku untuk mengikuti pelatihan tentang pertempuran jarak dekat," ucap Long Hao Shen. Kepala pelayan aliansi kuil, dan kepala pelayan kuil kesatria, kepala Sein Knight Han Qian, akhir-akhir ini dalam suasana hati yang sangat baik. Sejak seorang jenius seperti Long Hao Shen muncul di kuil kesatria, hal-hal yang harus dia tangani ini, dan bagian terbesar perhatiannya terfokus pada Long Hao Chen, beserta pasukan pemburu iblisnya. Ketika kelompok Long Hao Shen lulus ujian dengan lancar, menjadi Demon Hunter Squad kelas komandan, Han Qian memang khawatir untuk beberapa waktu. Meskipun dia bukanlah kakek buyut alami Long Hao Shen, dan memiliki pengaruh besar di aliansi, Demon Hunter Squad adalah keberadaan independen, dan bahkan Han Qian tidak dapat dengan mudah terlibat dalam masalah Demon Hunter Squad. Ketika Han Qian memiliki Temple Knight dari tingkat ke-7 seperti Long Hao Shen, tujuannya sangatlah sederhana. Dia berharap agar mereka gagal dalam ujian untuk menjadi Demon Hunter Squad kelas komandan, dan menjaga mereka dari melakukan misi yang lebih sulit. Bukankah aliansi baru saja memberi mereka 1.000.000 poin kontribusi? Tidak bisakah mereka berperilaku baik dan tenang untuk sementara waktu?
Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Long Haoshen benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Dia berhasil mengalahkan Temple Knight dengan kekuatannya sendiri. Pikir Han Qian. Meninggalkan pikiran tak berdayanya, Han Qian tidak bisa menumbangkan mereka lebih jauh, dan tepat ketika dia harus percaya bahwa Long Haoshen dan pasukannya akan menerima misi lain, dan meninggalkan kota suci beberapa saat kemudian, mereka benar-benar memilih untuk berlatih dalam pengasingan, dan mengunci diri mereka sendiri di villa mereka untuk menghindari gangguan eksternal. Selanjutnya, pengasingan ini sudah berlangsung selama 4 bulan. Bagaimana mungkin Han Qian tidak bersukacita karena berita ini? Anak-anak yang luar biasa ini, sebenarnya tidak membiarkan kepercayaan diri mereka membutakan mereka, dan memilih untuk menstabilkan kekuatan mereka dalam keadaan ini, kemudian mengkonsolidasikan kemajuan mereka melalui pelatihan di balik pintu tertutup. Bahkan, mereka sudah bisa dikatakan memiliki sikap yang kuat sebagai skuad Demon Hunter. Anak-anak ini sebenarnya bahkan lebih berkepala dingin daripada banyak veteran Demon Hunter Squad. Itu benar, kelompok Long Haoshen sudah dalam pelatihan tertutup selama lebih dari 4 bulan, dan sampai saat ini masih tetap di pengasingan. Untuk saat ini, mereka tidak berencana mengakhiri pengasingan mereka, dan bagi mereka, hari ini adalah hari yang penting. Menara Keabadian. Long Haoshen, Chai Er, Han Yu, Sima Xian, Wang Yuan, Lin Xin, dan Chen Ying berbaris dengan rapi. "Bos, yang mana dari kita yang akan pergi?" Sima Xian bertanya kepada Long Haoshen dengan penuh semangat. Di depan mereka adalah kerangka merah yang membuat mereka terhambat, dan melalui pertempuran terus-menerus, yang melatih dan memperlemah kekuatan mereka. Justru dengan kekuatan kerangka ini, bahwa mereka terus-menerus beradu pedang, dan memberikan semua orang kesempatan untuk menguasai teknik pertempuran kuno. Tetapi hari ini, mereka memutuskan untuk melewati semua cobaan di lantai pertama Menara Keabadian. Selama 4 bulan terakhir, mengikuti peringatan Chai Er, Long Haoshen memutuskan untuk memprioritaskan penanaman energi spiritual internal pada setiap orang. Menenangkan penyebaran otak mereka, mereka terbiasa dengan perubahan kekuatan mereka setelah mencapai tingkat ke-6. Hari-hari mereka berlalu, melatih kemampuan mereka yang baru diperoleh, mencari peralatan legendaris untuk dibeli, dan menggunakan kristal naga iblis dengan bahan obat yang berharga, hanya untuk membiarkan mereka memperkuat tubuh mereka. Kristal naga iblis bahkan memiliki kegunaan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dengan cara menggabungkan beberapa bahan langka, itu dapat menghilangkan kotoran bersama dengan sifat kegelapan, dan mereka memperoleh hasil yang sangat baik setelah mandi. Baik itu dalam kekuatan, ketangguhan, atau kekuatan serangan, mereka berkembang dalam segala hal. Namun, setelah setiap kali digunakan, volume kristal ajaib menyusut, sampai mereka benar-benar menghilang. Kurang lebih dari 4 bulan, mereka telah menggunakan 3 kristal naga iblis, dan semua orang merasakan, bahwa setiap tambahan energi spiritual eksternal sekarang hampir tidak ada artinya. Setelah itu, mereka berhenti mandi dengan menggunakan kristal naga iblis. Namun, energi spiritual eksternal ini tidak diperoleh secara gratis. Itu dengan bantuan obat-obatan, yang dapat menelan biaya hampir 4 juta koin emas, dan 150.000 poin kontribusi. Mereka telah mendapatkan 2 potong peralatan tier legendaris lainnya. Seperti yang mereka inginkan, mereka telah membeli pedang tier legendaris untuk Han Yu, dan aksesoris yang disebut kalung doa untuk Chen Ying. Pedang tier legendari ditukar dengan Pride of Ice and Snow, serta menambahkan 100.000 poin kontribusi. Kemudian, selain kalung doa, Long Haoshen membeli pedang lain di Glorious Tier, dan juga beberapa teknik rahasia. Sekarang jumlah total poin kontribusi tim hanya berjumlah 50.000. Begitu banyak ratusan ribu poin kontribusi digunakan dengan begitu luar biasa. Lebih dari 4 bulan, mereka dapat dikatakan telah menggunakan poin kontribusi tanpa hambatan. Jadi wajar saja, jika cadangan poin kontribusi mereka sekarang habis. Aku yang akan pergi. Kerangka senior ini mengajarkan kepada kita, apa itu perambahan yang berapi-api, jadi aku berharap dapat benar-benar mengalahkannya 1 lawan 1. Itu untuk menunjukkan, bahwa usaha mantapnya tidak sia-sia. Long Haoshen berkata dengan nada serius. Tidak ada yang keberatan, dan setelah berpisah satu sama lain, mereka memberikan ruang yang cukup baginya.
Dengan perisai suci yang mulia di tangan kirinya, dan pedang Rippling Light yang baru saja diperoleh di tangan kanannya, Long Hao Shen berjalan dengan langkah besar menuju kerangka merah yang mengesankan itu. Kedua belah pihak langsung mendekat dengan cepat. Di punggung Long Hao Shen, dengan kilatan cahaya keemasan, keempat sayapnya terbuka. Ketika dia memasuki jarak 20 meter dari kerangka merah, nyala api berkelip di mata kerangka merah itu. Tubuhnya yang setinggi 3 meter itu, segera menghasilkan semburan api yang ditujukan langsung ke Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak mundur, tiba-tiba mempercepat gerakannya, yang bertujuan untuk berbenturan langsung dengan kerangka merah, tetapi tidak menggunakan teknik kuatnya. Jaraknya menjadi semakin dekat, dan ketika sudah berjarak 5 meter, kerangka merah tiba-tiba melakukan gerakan berjongkok, dan dengan cekatan mengarahkan pedang tulang besar untuk menebas leher Long Hao Shen. Long Hao Shen sudah bersilangan pedang dengannya berkali-kali, dan dengan demikian, ia tahu apa yang mengikuti gerakan berjongkok kerangka merah itu. Serangannya tidak melambat, hanya langkah kakinya yang tampak lebih ringan dan lebih lambat, sementara itu dia menjadi jauh lebih cekatan. Tiba-tiba menekuk tangannya ke belakang, dia melintas melalui bilah tajam kerangka merah itu. Kerangka merah menempatkan kekuatannya di kedua kakinya, dan tiba-tiba bergerak dengan setengah putaran. Sementara itu, perisai di tangan kirinya disapu ke arah Long Hao Shen dengan gerakan yang menghancurkan bumi. Bang! Untuk menyesuaikan dengan ukuran besar kerangka itu, perisainya juga sangat luas, dan memberikan Long Hao Shen perlawanan yang tak terhindarkan. Tentu saja, Long Hao Shen bisa mengandalkan sayap spiritualnya untuk terbang, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Di Tower of Eternity, ketinggian sangat dibatasi. Dan jika dia mencoba untuk terbang dengan paksa, dia tidak dapat menghindari efek Forbidden Sky, dan itu akan terbukti sangat sulit baginya. Terhadap akal sehatnya, Long Hao Shen yang tampaknya tidak dapat menghindari serangan itu, tiba-tiba melakukan gerakan yang tidak terduga. Dia mulai merangkak. Tepatnya dalam sekejap, perisai kerangka merah tersapu secara horizontal, dia benar-benar merangkak di tanah sebagai tanggapan. Perisai besar itu tersapu di atas punggungnya, dan hampir berbentrokan dengannya. Perisai backcast ditujukan ke tanah, lalu menyebabkan Long Hao Shen yang merangkak untuk segera menembak, dan membiarkan Rippling Light-nya mekar dengan segudang sinar yang cemerlang. Terhadap kerangka merah yang untuk sementara kehilangan perlindungan dari perisainya, ia menggunakan Demon Whipping Flash. Dapat dikatakan, bahwa respons Long Hao Shen cukup imajinatif. Seiring dengan peningkatan energi spiritual eksternalnya, fleksibilitasnya telah meningkat cukup luar biasa, dan memungkinkan dia untuk melakukan banyak gerakan yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Kerangka merah tidak panik karena serangan menyelinap Long Hao Shen. Pedang tulang yang sangat besar itu langsung melakukan gerakan memotong, dan benar-benar meluncurkan Asura Strike. Tepatnya, dia menggunakan Asura Strike dengan satu tangan, dan bahkan dengan serangan balik dari perisainya, dia masih memengaruhinya. Setelah bersilangan pedang dengan kerangka merah itu berkali-kali, Long Hao Shen dan kelompoknya telah dengan susah payah mempelajari faktanya. Bahwa dalam pertempuran, tidak ada gerakan yang berlebihan. Namun, kerangka merah ini jelas melakukan kesalahan dalam perhitungannya. Berjuta sinar cahaya tiba-tiba terkondensasi ke arah lain, dan mengarah ke ujung pedang tulang. Bang! Dengan suara yang renyah, kerangka merah itu jatuh kembali meskipun tubuhnya besar. Sedangkan untuk perisai di tangan kirinya, itu tidak bisa digunakan sebagai hasil dari tindakan sebelumnya. Kali ini, Long Hao Shen menunjukkan kemampuannya untuk melakukan serangan balik dari keadaan defensifnya yang pasif. Dengan kaki kirinya menginjak tanah, Long Hao Shen mengandalkan kekuatan dari serangannya sendiri untuk bergegas ke depan, dan membuat pedangnya langsung berubah menjadi putih mempesona. Mengikuti pergerakan pedangnya, ujung cahaya putih meledak, yang bertujuan untuk menyerang kerangka merah. Warna putih yang menutupi pedang tentu saja merupakan hasil dari pedang suci, tetapi tepi cahaya putih itu adalah serangan khusus dari pedang suci, yang disebut sebagai bunga suci. Bahkan kerangka merah tidak berani menghadapi serangan dari bunga suci ini secara langsung. Tidak berdaya, dia hanya bisa menggunakan perisai untuk perlindungannya. Dengan suara keras, bunga suci mendorongnya kembali dengan kekuatannya yang kuat. Dan pada saat itu, Long Hao Shen sudah mendekat.
The Holy Glorious Shield segera lenyap, dan Long Hao Shen hanya memiliki pedangnya yang berkilau, serta pedang suci di tangannya. Serangan Strike Asura diluncurkan. Tepat di saat itu, Long Hao Shen tampaknya telah memasuki kondisi luar biasa, yang telah memancarkan niat pedang yang tak tertandingi. Serangan yang Asura sederhana ini, itu memunculkan perasaan persatuan antara pedang dan tuannya, yang diwakili oleh lingkaran putih besar 5 meter yang menyebar dari tubuhnya. Karena kombinasi cepat Long Hao Shen, kerangka merah tidak dapat melakukan serangan balik. Sebagai gantinya, ia menggunakan perisainya untuk bertahan seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, tubuhnya sedikit condong, itu dalam upaya untuk melakukan serangan balik dengan segera setelah memblokir serangan ini. Namun, kekuatan dalam serangan Long Hao Shen tidak bisa diremehkan. Tepat pada saat itu, ia naik ke puncak kekuatannya, dan Long Hao Shen memberi kesan mampu mengatasi apapun. Kesan ini dihasilkan langsung dari niat pedangnya. Itu didasarkan pada pemahaman Long Hao Shen yang diperoleh sedikit demi sedikit dari pedang Aria of the Goddess of Light. Alasan mengapa dia tidak menggunakan niat pedangnya secara langsung terhadapnya adalah, karena itu hanya untuk menghindari kerusakan tubuh kerangka merah. Bang! Perisainya patah berkeping-keping, lalu kerangka merah dikirim terbang oleh serangan ini, dan karena tubuhnya condong ke arah Long Hao Shen pada saat serangan, ia sebenarnya dalam posisi semi-miring saat ia dilemparkan ke udara. 4 sayap di punggung Long Hao Shen akhirnya mengepak, dan kilatan keemasan seperti kilat menutupi langit-langit. Meluncurkan tendangan ke arah kerangka merah, dia mengarahkan rippling light ke pedang tulangnya yang ada di tangan kanan kerangka merah itu, dan memecahkannya menjadi serpihan. Setelah menyelesaikan 2 gerakan ini dalam sepersekian detik, Long Hao Shen berbalik dan menghancurkan siku kanannya hingga ke tenggorokan kerangka merah. Serangan ini selesai dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, pria dan kerangka itu berpisah satu sama lain. Kerangka merah itu terlempar dengan keras 10 meter ke belakang, dan menghantam tanah dengan keras, lalu bagian-bagian dari tulang belulangnya bertebaran di tanah. Melihat pertempuran yang brilian ini, semua orang dari kelas Komandan Demon Hunter Squad ke-64 tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan penampilan yang bersemangat. Mereka akhirnya menang. Setelah hampir 1 tahun, mereka akhirnya menang melawan kerangka merah yang kuat ini. Dan ini adalah pertandingan 1 lawan 1, di mana Long Hao Shen tidak menggunakan dukungan dari Peri Yating ataupun Hao Yue. Dia melakukan ini untuk menunjukkan rasa hormatnya terhadap lawan ini. Bu! Kerangka merah mengeluarkan semacam erangan, sambil merangkak di tanah dengan menggunakan tangan kirinya. Long Hao Shen mendapatkan kembali perisai suci yang mulia dari Eternal Melody, dan membuat persiapan untuk melanjutkan pertempuran. Namun, kerangka merah itu tidak melanjutkan serangannya, tetapi dia malah menatap Long Hao Shen dengan penuh perhatian. Ini berlangsung lebih dari 10 detik, sebelum dia perlahan-lahan mengangguk. Dia benar-benar berlutut di depan Long Hao Shen, dan jelas menunjukkan penghormatannya dengan gerakan ini. Ini, ucap Long Hao Shen sambil menatapnya dengan kaget. Tetua, tidak perlu bertindak seperti itu. Ucap Long Hao Shen. Tuan, penjaga suci ke-12 melapor kepadamu. Ucap kerangka merah. Suara meredam dan dingin terdengar dari kerangka merah. Di dunia manapun di luar menara keabadian, siapapun yang ingin melukai kamu, harus melewati tulang-tulang aku yang hancur ini. Ucap kerangka merah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kerangka merah tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya merah yang terbang ke arah Long Hao Shen. Di udara, tubuhnya menjadi lebih kecil dan lebih kecil lagi. Ketika dia tiba sebelum Long Hao Shen, bentuk tubuhnya sudah menjadi api merah kecil. Seketika, dia menghilang ke dalam melodi abadi. Long Hao Shen merasakan perasaan hangat di dadanya. Sambil menarik pakaiannya, dia menatap melodi abadi hanya untuk melihatnya bahwa, pada permata di atas liontin berbentuk tengkorak putih, dan juga ada api merah kecil yang berdenyut. Hah, penjaga suci ke-12, ucap Long Hao Shen yang kaget. Melihat lengan tulang yang patah, pedang tulang dan perisai menghilang ke tanah. Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi menjadi terlihat lamban. Bos, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu kemampuan, atau peningkatan energi spiritual? Sima Xian bertanya dengan penuh semangat.
Mereka semua harusnya melihat cahaya merah itu, tetapi tidak mendengar suara penjaga suci ke-12, sehingga tidak ada yang percaya bahwa semuanya berjalan begitu saja, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, dan memberikan senyum pahit sebelum berkata, "Aku takut kalau aku dipaksa menjadi ahli nujum," jawab Long Hao Shen. Setelah mengulangi kata-kata penjaga suci ke-12, dia melanjutkan, "Jika tebakanku benar, aku seharusnya akan mendapatkan kemampuan untuk memanggil kerangka merah itu sebagai penjaga. Tunggu sebentar, aku akan mencobanya," ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan ini, Long Hao Shen perlahan-lahan menutup matanya. Sebelum kilatan merah terjadi, dan kerangka merah tinggi yang menyebut dirinya penjaga suci ke-12 muncul di hadapan Long Hao Shen, lengan yang sebelumnya patah dan perisai yang telah rusak, kini telah kembali normal. Dia memancarkan aura bercahaya dan liar. Ketika Long Hao Shen memejamkan matanya, ia segera mengetahui bahwa jiwanya sendiri tampaknya telah mendapatkan koneksi dengan kerangka merah ini. Dia sekarang benar-benar mampu memberinya perintah selama pertempuran. Dan di atas itu, kerangka itu memiliki kesadaran penuh pada dirinya sendiri, dan pertempuran naluri kelompok mereka sudah bisa dialami. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang bisa menentukan, apakah ini hal yang baik atau buruk. Bencana yang dibawa ke benua oleh para ahli nujum itu, adalah sesuatu yang mereka semua sadari, dan Long Hao Shen juga seorang kesatria luar biasa, yang diistimewakan sebagai Sion of Light. Jika dia benar-benar menjadi ahli nujum, hal-hal akan sangat berantakan, dan bahkan aliansi kuil pasti tidak akan menerimanya. Dan lebih jauh lagi, mengingat bahwa penjaga suci ke-12 ini memasuki melodi abadi sendirian, apakah mungkin untuk mengusirnya keluar? Pada akhirnya, Long Hao Shen tidak memiliki kendali mutlak atas liontin ini. "Hao Shen," ucap Cai Er mengambil tangan Long Hao Shen. "Sebenarnya, kupikir kamu terlalu memikirkan hal ini. Di dunia ini, tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai benar-benar baik atau jahat. Necromancer sebenarnya bisa menjadi pengguna atribut cahaya. Jadi, apa yang membuatnya mustahil? Faktanya, bahwa kamu memperoleh kekuatan ini, bukan berarti kamu harus menggunakannya. Dan di samping itu, kerangka merah yang menahan jiwa berkekuatan besar, ini tidak memiliki bantalan makhluk undead. Ketika kamu akan memanggilnya, itu hanya untuk bertarung melawan iblis. Apa yang perlu dikhawatirkan, jika kamu hanya menggunakannya untuk membunuh agresor iblis?" ucap Cai Er. Han Yu mengangguk dan berkata, "Wakil Kapten benar. Meskipun menara keabadian ini adalah tempat berdiamnya Holy Necromancer Elux, ia tidak memiliki permusuhan terhadap kamu, ataupun kami. Justru sebaliknya, karena bantuannya, kekuatan kami terus bertambah. Selama kita tidak terganggu oleh tindakan kita sendiri, pandangan dunia tidak akan menjadi masalah. Selain itu, tidak akan ada masalah sama sekali selama kita menyembunyikan keberadaannya," ucap Han Yu. Sima Xian juga berkata, "Itu benar, lebih dari 70% pasukan pemburu iblis mati di wilayah iblis. Mungkin kita juga akan mati di sana suatu hari nanti. Bos, jangan terlalu memikirkan ini. Terima saja. Ayo pergi sekarang, kita harus terus maju dan melihat-lihat, ujian apa lagi yang ada di lantai pertama ini," ucap si botak. Setelah mendapat dukungan dari rekan-rekannya, wajah Long Hao Shen mereda. Sebenarnya, setelah sekian lama, dia sudah menyadari semua ini, tetapi tidak ingin keharmonisan tim terganggu oleh masalah ini. Dia masih meremehkan kepercayaan yang dimiliki orang lain dalam dirinya, dan tidak ada yang benar-benar mempertanyakan niatnya. Menghubungkan kekuatan mentalnya dengan melodi abadi, Long Hao Shen mentransmisikan pikirannya, dan penjaga suci ke-12 lagi-lagi disembunyikan sebagai cahaya merah. Seolah-olah dia ditarik kembali oleh melodi abadi. "Jaga formasi pertempuran kita, dan maju!" Long Hao Shen berteriak, menunjukkan inisiatif dengan mengeluarkan perisai suci yang mulia, dan cahaya yang berdesir sambil menempatkan dirinya di depan. Kemampuan tambahan yang dibawa oleh Rippling Light sangat kuat. Ketika meluncurkan serangan, itu akan membuatnya membawa riak ilusi energi spiritual, dan meluncurkan serangan tambahan kedua, kira-kira sepertiga dari kekuatan serangan aslinya. Dengan kata lain, ketika menggunakan serangan pedang suci, pada saat yang sama, itu akan meluncurkan serangan kedua dengan sepertiga dari kekuatan pedang suci. Ini juga alasan utama,
yang membuat penjaga suci ke-12 tidak dapat memblokir serangan Long Hao Shen. Tentu saja, Long Hao Shen juga mengerti, bahwa jika pengawal suci ke-12 memiliki seperangkat peralatan yang setara dengan miliknya sendiri, untuk mencapai kemenangan melawannya, itu tidak akan semudah itu. Setelah semuanya, dalam hal teknik pertempuran, Long Hao Shen masih memiliki banyak hal untuk dipelajari darinya. Kali ini, mereka maju 20 meter lagi sebelum Tower of Eternity menunjukkan reaksi. Dan sekarang, mereka tampaknya semakin dekat dan lebih dekat ke ujung lantai pertama. Long Hao Shen samar-samar melihat patung besar berdiri di ujung lantai pertama. Cahaya biru berkilau muncul entah dari mana. Dan dari sana, sebuah kerangka yang tampak tidak berbeda dari penjaga suci ke-12, perlahan-lahan segera muncul. Kumpulan cahaya biru es tampaknya mengalir ke dalamnya, tetapi sebenarnya tidak memperluas seperti ukuran penjaga suci ke-12, itu hanya mencapai ketinggian 1 meter 8 cm. Seluruh tubuhnya menjadi biru tua, dengan dua api jiwa biru berdenyut di matanya. Di tangan kanannya, tongkat panjang muncul dengan tenang. Itu tengkorak tipe penyihir. Hati-hati semuanya. Long Hao Shen berteriak sambil berlari seperti anak panah ke arah kerangka biru itu. Hanya butuh sesaat baginya untuk mencapai kecepatan puncaknya. Dia memiliki firasat, bahwa kerangka ini harus menjadi ujian terakhir dari lantai pertama. Setelah melewatinya, mereka akan menaklukkan seluruh lantai pertama menara keabadian. Api emas murni panas mengelilingi tubuh Long Hao Shen, dan menerangi seluruh Tower of Eternity. Ini tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk melawan musuh dari elemen es, tetapi juga untuk menerangi sekeliling untuk rekan-rekannya, sehingga semua orang bisa melihat lebih mudah untuk menanggapi serangan dari kerangka biru itu. Kerangka biru dan kerangka biru dari tes ke-6 ini, memiliki perbedaan yang signifikan dalam sikap mereka, yaitu, bahwa kerangka merah tidak membuat suara sedikit pun setelah pengapian jiwanya. Dia tampak sangat tenang. Terhadap serangan Long Hao Shen, tubuhnya meluncur ke samping seolah meluncur di atas es. Sementara itu, dengan goyangan tongkat di tangannya, kabut es bergerak menuju ke arah Long Hao Shen. Hehehe, sekarang adalah waktunya bagi kawan ini untuk menunjukkan kekuatannya, kata Lin Xin dengan suara yang penuh kegembiraan. Tiba-tiba, lapisan api biru muncul di depan Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.